tetapi kita juga perlu mendengar. Di dalam Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, saya mau berkata begini, cara saudara mendengar membuat saudara mendapat semuanya, atau cara saudara mendengar membuat saudara kehilangan semuanya. Saudara, cara saudara mendengar sekali lagi membuat saudara mendapat semuanya, atau cara saudara mendengar membuat saudara kehilangan semuanya. Pilihan di tangan saudara. Saudara, hari itu pagi-pagi saya mendapat sebuah penglihatan. Jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya, dan pada waktu saya berlutut saya mendapat sebuah penglihatan. Dan ini penglihatan yang saya mau share buat saudara. Buat saya ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Saudara, itu penglihatan cukup panjang dan saya akan coba jelaskan, rangkumkan buat saudara. Saudara, yang pertama saya melihat saudara seperti tahta anak domba dan begitu banyak anak-anak Tuhan. Saudara, dan kita semua mulai menyanyikan saudara Amazing Grace. Tapi tidak seperti biasa. Saudara semua angkat tangan dan nyanyi Amazing Grace dengan air mata saudara yang tidak bisa berhenti. Tapi itu suara bergema sekali. Saudara, semua di mulut menyanyi Amazing Grace, tapi saya seperti bisa mendengar suara di dalam hati setiap orang, termasuk saya. Saudara, di dalam hati kami semua berteriak, Tuhan sekali lagi turunkan Amazing Grace, supaya keluargaku diselamatkan, supaya bangsaku diselamatkan, supaya anakku, istriku diselamatkan dan beroleh pengangkatan. Saudara, beberapa orang berteriak dengan nyanyi Amazing Grace, tapi di hatinya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku yang tidak bisa bertobat, aku yang beku, aku yang malas, tolong aku. Karena aku tahu dengan kondisi begini aku tidak akan diselamatkan. Aku tidak akan diangkat. Tolong sekali lagi. Saudara, beberapa walaupun dengan mulut berkata Amazing Grace, dia nangis berkata, anakku Tuhan, anakku. Aku tidak bisa Tuhan melihat dia ditinggal pada waktu aku diangkat. Saudara, dan tiba-tiba itu berganti. Lagunya berganti dengan lagu berkata, aku berdiri di hadapan tahta anak domba. Saudara, kembali itu suara saudara megah sekali. Kembali suara semua orang angkat tangan. Tapi kembali saudara itu air mata semua mengalir. Dan kembali saudara, ini keadaannya berbeda. Seperti sudah terjadi. Seperti sudah terjadi pengangkatan. Saudara, dan kami berkata, Tuhan kami bersyukur kami diangkat. Tapi kita terus menangis dan berkata, Tuhan, saudaraku, anakku, temanku, gerejaku, jemaatku, ternyata enggak di sini. Tidak ada di hadapan anak domba. Dan berarti mereka sedang menghadapi aniaya. Dan berarti mereka sedang menghadapi kesusahan besar. Saudara, dan Tuhan berkata hari itu kepada saya, ajari anakmu dan seluruh jemaatmu untuk memperhatikan tanda zaman. Untuk mendengar, untuk bertobat, untuk meratap. Karena waktunya lebih cepat dari yang engkau pikirkan. Saudara, dan kemudian saya melihat pemandangan itu berganti lagi, saudara. Di mana malaikat mengumpulkan semua orang Kristen. Saudara, ada banyak yang saya kenal, tapi ada banyak juga yang tidak saya kenal di belakang. Dan saya cuma bisa melihat bagaimana malaikat mulai mengelompokkan. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Dan kemudian saya cuma gambarkan. Setelah pengelompokan itu terjadi, kemudian Yesus ada di situ. Dan Tuhan berkata begini, ini kondisi sekarang.
Untuk anak-anak Tuhan, untuk mereka yang merasa Kristen, bahkan mereka yang merasa mereka aman-aman saja. Saudara, tiba-tiba Tuhan membelah itu orang-orang banyak. Dan waktu Tuhan membelah seperti membelah jadi dua. Tuhan berkata yang sebelah sini sudah pasti tidak akan mengalami rapture atau pengangkatan. Dan Tuhan berkata, siapkan untuk masuk masa tribulasi, masa aniaya, masa murka Allah. Saudara, dan hari itu saya melihat siapa mereka. Saudara, mereka yang apatis, mereka yang ke gereja tetapi hatinya tidak pernah bergerak. Mereka yang mendengar tetapi tidak pernah melakukan. Mereka yang tahu tetapi saudara itu cuma sampai di kepala, tidak pernah sampai di hati. Saudara, dan mereka itu seperti botol, saudara, yang ada tutupnya. Dan berapa kali pun disiram, saudara, dengan anugerah, dengan kemurahan, dengan kesempatan, dengan Roh Kudus, dengan hadirat Tuhan, botol ini tidak pernah ditembusi karena ada tutupnya. Saudara, dan tutupnya adalah kemalasan kita. Tapi pada waktu saudara dengar firman dan saudara berkata, aku sudah tahu, itu tutup botolmu. Dan semua firman sesudah itu akan lari daripadamu. Alkitab berkata, diambil daripadamu. Saudara, pada waktu engkau dengar firman dan engkau berkata, ya itu buat orang lain, bosan saya, itu tutup botolmu. Maka firman itu tidak akan pernah menembus sampai innermost dalam hidupmu. Begitu saudara melihat seseorang, mungkin saudara melihat saya dan berkata, kenapa sih ibu marah-marah? Maka saudara itu tutup botolmu. Dan itu tidak akan pernah bisa ditembus. Kalau saudara dengar orang lain dan saudara tahu itu gembala pernah bersalah. Dan saudara berkata, dia ngomong tetapi bukan pelaku firman, itu tutup botolmu. Dan mereka lah orang-orang yang Tuhan berkata dengan sangat jelas di penglihatan saya, tidak akan diangkat. Saudara, dan kemudian dari sisanya tiba-tiba Tuhan dan malaikat membelah lagi bab seperempat. Saudara, dan mereka adalah orang yang semua salah. Mereka melakukan tapi salah caranya. Saudara, mereka bereaksi salah. Saudara, mereka terlambat waktunya salah. Pada waktu Tuhan suruh saudara mereka berdiam, mereka justru bergerak, nonton, pergi, main. Saudara terus buat acara. Tapi pada waktu Tuhan suruh mereka bergerak, saudara, mereka mungkin bagi-bagi makanan, tapi mereka tidak mendoakan. Mereka bahkan melakukan dengan sungut-sungut. Mereka melakukan, tapi salah. Saudara, mereka mendoakan tapi tidak ada iman. Sekali lagi, mereka adalah orang yang melakukan, mendengar, tapi salah. Dan sekali lagi malaikat berkata, siapkan dirimu untuk masuk aniaya, untuk masuk masa tribulasi, masa murka Allah. Saudara, beberapa orang pada waktu mendengar khotbah saya berkata, kenapa sih khotbah harus menakut-nakuti? Saya mau berkata buat saudara, ya, ini khotbah memang sepertinya tidak membawa kasih, tidak membawa sukacita dan damai sejahtera. Tapi saya mau berkata di depan Tuhan, di depan malaikat, di depan semua, saya tidak mau berutang nyawa dengan kalian. Saya tidak mau disebut orang yang tidak pernah memberitakan. Dan waktu engkau tertinggal, engkau berkata, kenapa tidak ada seorang yang memberitakan? Sekali lagi, saya gak mau berutang darah dengan kalian. Saya mau berkata, waktu berdetak terus. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Saudara, dan orang yang bersisa, saya pikir yang bersisa setidaknya seperempat akan terangkat.
Dan ini bukan dari dunia, saudara. Ini dari anak-anak Tuhan. Saudara, tiba-tiba dibelah sekali lagi. Dan dikatakan inilah mereka yang kena racun. Menyukai racun. Memakan racun bersama dengan firman. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas berkata, mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat, tetapi mereka buta seharusnya. Saudara, dikatakan hati mereka menebal. Pikiran mereka penuh dengan apa yang dikatakan hikmat dunia. Dan tangan mereka sudah tidak bisa menerima dan melakukan apa-apa. Saudara, di dalam penglihatan itu, saudara, saya melihat mereka dengar firman, tetapi mereka makan racun dari iblis. Saudara, akibatnya matanya itu bengkak seperti mata raksasa dan tidak bisa lihat, saudara. Saudara, saya melihat telinga mereka ditutup sesuatu. Saudara, saya melihat hati mereka itu tebal sekali dengan lemak dan sudah sangat parah. Mereka seperti orang yang kena kanker hati atau hepatitis. Seluruh wajahnya, badannya sudah lemas dan hitam. Dan bahkan beberapa, saudara, sudah seperti zombie. Tapi saya juga melihat tangan mereka semua bengkak, saudara. Itu bengkak, saudara, dan sampai tidak bisa membuka begini. Semua bengkak. Dan pada waktu mereka dapat sesuatu itu luka, bernanah. Mereka tidak bisa mengerjakan dan tidak bisa menerima apapun. Saudara, ada banyak orang. Mereka bertahun-tahun dengar firman, tapi mereka makan racun kepahitan. Saudara, barusan ini kami mengalami, bayangkan, orang itu dengar firman, mengalami Tuhan bertahun-tahun. Kemudian saudara, dia melihat seorang hamba Tuhan jatuh. Dan itu membuat dia marah. Dia berkata, toh semua hamba Tuhan jatuh. Toh tidak ada hamba Tuhan yang benar. Dan tiba-tiba saudara, dia menjadi apatis. Dia jadi haters. Dia jadi orang yang membenci kekristenan. Saudara, saya mau ngomong buat saudara semuanya. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tapi keselamatan tidak pernah tergantung dari manusia. It's yours. Itu urusanmu dengan Tuhan. Saudara, saya adalah orang yang melihat hamba Tuhan jatuh. Saya adalah orang yang melihat hamba Tuhan berbohong. Saya adalah korban daripada banyak saudara orang yang menusuk dari belakang. Saya ditipu, saya difitnah, saya saudara dimanfaatkan. Tetapi saya mau berkata, keselamatan tidak akan pernah saya tukarkan dengan racun yang iblis selalu sodorkan. Saudara, ada satu lagi kejadian. Ada seorang hamba Tuhan yang telepon saya. Dia berkata dia melayani 40 tahun. Dan ayahnya meninggal karena corona. Saudara, semua jemaatnya kecewa, marah. Kenapa Tuhan tidak bisa melindungi? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa melayani 40 tahun dan berakhir dengan sangat tragis? Kena corona dan bahkan tidak bisa dimakamkan dengan layak. Karena orang semua takut. Saudara, dia berkata dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa lagi percaya Tuhan. Saya berdoa, hari ini saya mau berkata, Ayub melewati ujian itu. Daud melewati ujian itu. Ada hari-hari di mana saudara akan disodorkan sebuah racun. Racun untuk kecewa dengan Tuhan. Racun untuk tidak mengerti Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan biarkan? Tetapi saya mau berkata, saudara, jangan biarkan racun itu membuat hatimu menebal karena kanker. Membuat matamu tertutup. Dan membuat engkau tidak bisa menerima apapun dan kehilangan keselamatan.
Saya berdoa hari ini, saudara, tentukan keselamatanmu dan keluargamu. Bagaimana caramu mendengar? Bagaimana caramu mendengar? Saudara, apakah engkau mendengar dengan tutup botol? Dan sekali lagi potong itu. Apakah engkau mendengar tapi tidak pernah teliti dan selalu salah? Karena engkau mendengar cuma sebagian. Bertobatlah. Dan Alkitab berkata, perhatikan baik-baik. Ini perkataan Yesus, bukan dari orang lain. Yang ketiga, apakah saudara bisa membedakan antara racun yang disodorkan dengan sebuah kebenaran? Dan saya berdoa caramu mendengar membuat engkau mendapat segala sesuatu, atau membuat engkau kehilangan segala sesuatu.